الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عباده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على أشرف الأعراب والعجم وإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جده يا رب صرفه وجرمه ومهابته وتعظيما. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, di hari ini adalah puncak daripada pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, yang saat ini mereka berkumpul di tanah suci dengan jumlah berjuta manusia. Historis tidak bisa lepas daripada rangkaian ibadah haji, bahwa sesungguhnya perintah ibadah haji dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 9 Hijriah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikhul Khawadith. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bagi segenap manusia, mereka memiliki kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadiah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Imam Muslim yang lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Di dalam sahihnya Rasul bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah." Satu umrah ke umrah yang lain penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidaklah ia mendapatkan balasan kecuali surga. Sebab itulah kalau kita pahami setiap ibadah ada penghapus dosa. Yang dimaksud jika disebut di dalam hadis dengan sebutan kafaratul dzunub, penghapus dosa, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil terhapus. Adapun dosa-dosa besar, mereka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang menghapus dosa-dosa adalah pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 360 Hijriah, di dalam Mu'jamnya
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujju fa innal hajja yaghsilu dzunub kama yaghsilul ma'ud daran. Laksanakanlah ibadah haji, karena sesungguhnya ibadah haji menghapus dosa sebagaimana air menghapus dan mencuci kotoran-kotoran atau noda-noda di pakaian kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sebelumnya di tanggal 9 Dzulhijjah kemarin dan sebelumnya lagi di tanggal 8 Dzulhijjah, kita pun diperintahkan dan disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa di tanggal 8 dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, dan di tanggal 9 dikenal dengan Yaumul Arafah, juga berfungsi sebagai kafaratuz dzunub. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi tarwiyah kafaratus sanah wa siyamu yaumi arafah kafaratus sanatain. Puasa di hari tarwiyah menghapus dosa 1 tahun, dan puasa di yaumi arafah adalah menghapus dosa 2 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda ketika ditanya tentang puasa di hari Arafah, beliau mengatakan yukaffiru dzunub as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang sesudahnya. Yang dimaksud menghapus dosa di sini adalah dosa-dosa kecil kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, seruan pelaksanaan ibadah haji telah diserukan oleh Nabi Allah Ibrahim di masanya, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan diperintahkan Nabi Ibrahim menyerukan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, maka datang manusia dengan berjalan kaki, dan ada di antara mereka menggunakan unta kurus yang mereka datang dari berbagai penjuru negeri. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsirnya, ketika Nabi Allah Ibrahim menyerukan panggilan pelaksanaan ibadah haji di Jabal Abi Gubais yang ada di selatan Ka'bah, Allah Ta'ala tersampaikan suara seruan tersebut hingga seluruh manusia yang hidup di masa itu mendengar langsung suara seruan Nabi Ibrahim, baik mereka yang ada di timur bumi maupun yang berada di baratnya. Begitu juga seruan Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah Ta'ala ke rahim-rahim wanita yang mengandung. Tatkala suara itu sampai ke janin-janin yang ada di dalam rahim-rahim wanita yang mengandung di masa tersebut, maka mereka pun menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga suara seruan ini Allah sampaikan ke alam arwah, dan mungkin sebagian besar dan seluruhnya yang saat ini melaksanakan ibadah haji, mereka adalah orang-orang yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim di masa tersebut di alam arwah. Siapa yang menjawab sekali, maka Allah takdirkan dia akan berhaji ketika hidup di dunia ini 1 kali. Dan siapa yang menjawab panggilan itu 2 kali, maka Allah akan takdirkan dia melaksanakan ibadah haji sebanyak 2 kali, dan seterusnya. Sebab itulah substansi daripada kalimat talbiyah, yaitu menjawab panggilan Allah. Karena pada waktu diserukan panggilan tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim, seluruhnya menjawab, baik yang hidup semasa dengan beliau maupun arwah-arwah yang waktu itu mereka belum berwujud dan hadir di alam dunia ini. Mereka menjawab dengan kalimat yang sangat indah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang memiliki arti kami menjawab panggilanmu ya Allah. Yang menarik bahwa sesungguhnya ayat ini juga menginformasikan tentang pelaksanaan ibadah haji di masa depan, bukan berbicara hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ulama besar, Kiai Haji Maimun Zubair
yang dikutip dalam kitab Kalla Saya'lamun. Beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, yang artinya secara klasik diterjemahkan bahwa orang-orang datang menggunakan kendaraan unta yang kurus dari tempat yang sangat jauh. Jika kita pahami ayat ini sebagaimana tafsiran dari Kiai Haji Maimun Zubair, beliau menyatakan jika ditafsirkan secara kontekstual dan aktual, maka ayat ini berbicara tentang transportasi yang ada di masa kita. Sebagaimana secara letter-let, secara bahasa, arti dari kata dhamirin bermakna khafi, yaitu sesuatu kendaraan yang tidak bisa terjangkau oleh penglihatan mata. Maka jika kita tafsirkan sesuai dengan tafsiran beliau, yang dimaksud adalah pesawat. Dari berbagai negeri yang jauh, mereka menggunakan transportasi yang tidak kelihatan oleh mata. Mereka datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sadaqallahul azim. Sungguh benar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqa Rasul Karim, dan sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, kenapa ibadah haji di kota Makkah, tidak di kota-kota yang lainnya? Maka dijawab oleh salah satu tokoh ulama besar asal India bernama Syekh Wali Ad-Dahlawi di dalam kitabnya Hujjatullah Balighah 'alal 'alamin. Beliau mengatakan alasan pertama kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah, yang pertama untuk kita memahami dan juga flashback kembali akan sejarah awal munculnya agama Islam, yaitu di kota Makkah Al-Mukarramah. Awalu zuhuril Islam di Makkah Al-Mukarramah. Awal munculnya agama Islam di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kita kembali mengingat sejarah bahwa perjuangan Islam itu tidak mudah. Di awal-awal dakwah dengan kesungguhan, banyak yang berkorban dengan hartanya, banyak juga yang berkorban dengan nyawanya, hingga agama Islam ini sampai kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kenapa kita berhaji ke kota Makkah, ke tanah suci Makkah, tidak ke kota-kota yang lain? Agar kita bisa mengenal sang pembawa agama Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di kota Makkah beliau dilahirkan dan beliau tumbuh dewasa di kota Makkah, dan pada akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah sungguh dengan negeri kota Makkah, dan engkau wahai Nabi Muhammad tinggal dan hidup di kota tersebut. Sungguh luar biasa, kita dikenang, diperintahkan mengenang untuk mengingat waktu, momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paman beliau Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib menganggap peristiwa kelahiran Nabi dan waktu kelahiran Nabi adalah satu momentum yang sangat istimewa dan sangat penting dalam sejarah Islam. Beliau mengubah sebuah syair, anta lamma ulidta asrakatil ardu wa da'at binurikal ufuku fanahnu fi dhalika diyai wa dhalika nuri wassubuli rasyadi nahtariku. Engkau tatkala dilahirkan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di alam dunia ini yang sebelumnya bumi ini gelap gulita berubah menjadi cahaya terang benderang dengan sebab kelahiranmu. Begitu juga salah satu tokoh sastrawan besar Mesir yang dijuluki Amirus Syu'ara, pemimpin para punjangga di masanya, yaitu Syauqi Bik. Beliau juga mengubah syair terkait hari dan waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumul thana'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah kelahiran beliau, alam semesta yang gelap berubah menjadi terang bercahaya, dan waktu pun tersenyum bahagia dan memuji atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kota Makkah memiliki keistimewaan. Dia dijadikan sebagai lokasi yang paling mulia sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal balad harramahu Allah
yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ini, yaitu kota Makkah, telah dimuliakan Allah sebelum atau hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dia menjadi mulia dengan sebab kemuliaan Allah sampai hari kiamat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, tempat tersebut disebutkan oleh Imam Baghawi adalah tempat di bumi ini yang pertama kali Allah ciptakan adalah Buq'ah Syarifah, yaitu hamparan lokasi tanah yang ada di kota Makkah Mukarramah. Kemudian dari situlah Allah ciptakan bumi secara utuh. Kemudian tempat tersebut telah mendapatkan doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang terabadikan di dalam Al-Quran. Wa isqala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri tersebut negeri yang aman, dan berikanlah rizki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan. Demikian juga tanah suci Madinah mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau nyatakan, Allahumma habbib ilaina al-madinata kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau bahkan lebih daripada itu. Allahumma barik lana fi sa'iha wa muddiha. Nabi berdoa, ya Allah, berikan keberkahan daripada setiap jengkal tanah yang ada di kota Madinah. Sebab itulah di dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa sesungguhnya gubarul Madinah syifa'un minaz zuzam, wa fil riwayah, debu yang ada di kota Madinah menjadi obat bagi penyakit, wa fil riwayah, penyakit kusta. Ini barokah dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul mengatakan, inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim membuat doa secara khusus agar kota Makkah menjadi mulia, dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa secara khusus kepada kota Madinah untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu tempat yang jauh lebih mulia dari tanah suci Makkah. Ada juga satu tempat yang jauh lebih mulia dari kota Madinah. Bahkan tempat ini dikatakan oleh para ulama, dia adalah tempat yang paling mulia di alam semesta. Tempat apakah itu? Dijawab oleh para a'immah Islam al-kibar, para imam-imam besar umat Islam. Mereka seperti Al-Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam kitabnya Syifa'us Siqam, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatuz Zuwar ila Ghabril Nabiil Mukhtar, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qastalani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Para ulama sebagian besar bersepakat, ittafaqal ulama ala anna al-buq'ata asy-syarifah allati dufina fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hiya asyraful biqa'i alil ard. Bersepakat para ulama bahwa tempat yang paling mulia di bumi ini adalah tempat yang menampung jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mulia, asyraf daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan dinyatakan bal afdal fil alam, bahkan dia lebih mulia dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ciptaan Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan luhur akhlaknya. Sebab seluruhnya kemuliaan ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinyatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan, innal buq'ata syarifah allati fiha jasadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal minal kursi
wal arsh, thumma al-Ka'bah, thumma al-Masjidil Haram, thumma al-Masjidil Nabawi, thumma Makkah. Beliau mengatakan, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i yang dikenal sebagai ulama pendiri mazhab Maliki, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya lokasi yang di mana di tempat tersebut ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah lokasi yang paling mulia, melebihi kursinya Allah, melebihi arsy-Nya Allah, melebihi Ka'bah, melebihi Masjidil Haram, melebihi Masjid Nabawi, bahkan melebihi kota Makkah. Sebab kemuliaan yang ada pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Ka'bah dan Makkah, kemuliaan itu ada sebab berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama ketika mengubah syair, mereka mengatakan wa buq'athu allati dhammathu halqa riyadun minal jinani tastatilu wa afdalu min samawatin wa ardin wa amlakin bil aflaki tajulu wa min arshin wa min jannati adnin wa firdausin biha khairun jazilu. Dan sungguh tempat yang menampung jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah taman-taman surga Allah yang ada di muka bumi ini. Tempat tersebut lebih mulia dari langit, tempat tersebut lebih mulia dari seluruh bumi, tempat tersebut lebih mulia dari malaikat-malaikat yang tinggal di langit, dan tempat tersebut lebih mulia dari arsy, lebih mulia dari surga. Itu tempat yang menampung jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiranya bagaimana dengan tempat yang lainnya yang lebih mulia dari itu, yaitu rahim Sayyidah Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rahim beliaulah Nabi terbentuk dengan fisiknya, di rahim beliaulah Nabi hidup, di rahim beliaulah Nabi dilahirkan ke alam dunia. Maka mustahil jika ada yang mengatakan ibunda Nabi seorang yang kafirah. Na'udzubillah min dzalik, hasya wa kalla. Dari miliaran manusia dipilih beliau adalah seorang wanita yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengandung manusia terbaik sealam jagat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابن لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bantulah, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini tertindas, terjajah. Mereka adalah saudara-saudara kita, baik yang di timur maupun yang di barat. Mereka adalah saudara-saudara kita, ikhwanul muslimin, terutama saudara-saudara kita yang saat ini teraniaya,
tertindas, terzalimi, terjajah, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestin. Demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bertanya kepada kita bagaimana perhatian kita kepada sesama saudara muslim kita yang saat ini teraniaya, yang saat ini terjajah. Allahumma ahmi Palestin, Allahumma Palestin wa Quds wal Gaza wa min kulli Palestin. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Allahumma alayka bil yahud zalimin wa sahanatil ghasimin. Allahumma ahsihum adada waqtulhum badada wa la tugadir minhum ahada. Allahumma arina fihim ajaib qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'ifin fi Palestin. Allahumma fugha ghaida asrahum wa farris anhu karbahum. Allahumma shfi mardahum wa gawi ajizihim. Allahumma a'inhum ala bala'i wa hawwin alaihim ya rabbal alamin. Ya Allah, dan jagalah negeri kami tercinta Indonesia dari segala musibah, dari segala bala. Berikanlah rizki yang berlimpah bagi negeri tercinta kami, dan jadikanlah kami bisa istiqamah di dalam berbuat baik, di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kami bisa berkumpul bersama beliau di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah. Beliau bisa membantu kami dengan syafaat yang kau berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami yang hadir di tempat ini maupun yang di luar keluar dari tempat ini, melainkan kami dosa-dosanya telah diampuni oleh-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma dfa'anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kami dari Badan Kesejahteraan Masjid Agung Al-Anwar Kota Ternate bersama para imam dan semuanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah. Sekali lagi kepada seluruh jemaah yang telah memilih Masjid Agung Al-Anwar Kota Ternate untuk melaksanakan salat Idul Adha 1445 Hijriah. Ya, kepada jemaah yang kami muliakan, kami menyampaikan informasi bahwa setelah ini ada penyerahan hewan kurban dari Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Muhammad Taufik Sulaiman MSI, kepada kami pengurus Masjid Agung Al-Anwar Kota Ternate. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kapolda Maluku Utara dan jajarannya yang telah membantu kami mengirimkan anggotanya untuk memegang atau menjadi petugas lailai atau petugas salawat pada salat Id pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Kapolda Maluku Utara dan jajarannya yang telah membantu kami mengirimkan anggotanya untuk menjadi petugas salawat pada salat Id pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan dari radio
antar penduduk Indonesia, Rafi Kota Ternate, yang juga membantu kami untuk menjadi atau membantu bantuan komunikasi pada sholat Id pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah, sekali lagi kepada seluruh jemaah yang telah memilih Masjid Agung Al-Anwar Kota Ternate untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada jemaah yang merasa ketinggalan atau kehilangan satu buah kunci mobil. Sekali lagi, yang merasa ketinggalan atau kehilangan satu buah kunci mobil, mohon bisa mengambil di depan. Sekali lagi, kepada jemaah yang merasa ketinggalan atau kehilangan satu buah kunci mobil, mohon. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mengikuti pelaksanaan Salat Idul Adha 1445 Hijriah 2024 yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawar, Kota Ternate. Khatib pada pagi hari ini adalah Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf dan Imam Al-Ustadz Haji Mujais Walanda. Perlu kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwa Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf adalah seorang da'i asal Kota Ternate. Beliau mengisi kajian di beberapa masjid yang ada di Kota Ternate. Di antaranya jadwal beliau pada hari Ahad di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Muhajirin, Fala Jawa 1. Kemudian hari Senin di Masjid Agung Al-Munawar, Kota Ternate. Kemudian di hari Selasa jadwal beliau di Masjid Al-Amin, Kelurahan Fala Jawa 2, ya. Kemudian di hari Kamis malam Jumat itu kajian beliau di Masjid Imam Bonjol, Kelurahan Salero. Dan di hari Jumat Ba'da Asar beliau mengisi kajian tafsir Al-Quran di Musala PLN Kota Ternate yang bertempat di Kelurahan Kota Baru. Dan di hari yang sama pada Maghrib, ya, pada Maghrib itu beliau melanjutkan kajiannya di Masjid Al-Muttaqin, Kelurahan Gamalama. Besoknya hari Sabtu beliau memberikan materi kajian khusus kepada murid-murid beliau bertempat di gedung Majelis Darul Mawaddah di Kelurahan Kayu Merah, ya, di belakang Pengadilan Agama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang jadwal kajian Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe,
like dan share video-video yang ada di channel Iwan Teng. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan Hari Raya Idul Adha.